Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama kami kelompok A, Selvianti Bali, Bapak Pahan Tanjung, Ibu Agnes Ganumba, dan Bapak Bedakan Sihora. Robert John Mehan berkata, sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerja bersama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration, our growth is limited to our own perspectives. Dalam ruang kolaborasi ini, saya akan membahas kasus mengenai Pak Rudi. Pak Rudi, wali kelas 5 di salah satu sekolah tingkat dasar di tempat tinggalnya. Seorang siswa bernama Yosta Sri Alfa, sehingga selama 1 semester, siswa tersebut sudah 36 hari alfa di kelas. Menurut peraturan sekolah bahwa siswa yang alfa lebih dari 5 hari selama 1 semester tidak akan dinaikkan kelas. Yosta selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Setelah ditelusuri, ternyata siswa ini jarang ke sekolah karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dia sendiri yang merawat dan bertanggung jawab terhadap kedua adiknya. Pak Rudi merasa bingung untuk memutuskan kenaikan kelas Yosta, mengingat beberapa hari lagi akan diadakan rapat Dewan Guru mengenai penentuan kenaikan kelas siswa. Setibanya rapat Dewan Guru, Pak Rudi menyampaikan pada forum rapat Dewan Guru tentang Yosta dan jumlah alfa selama 1 semester. Karena rasa belas kasihan Pak Rudi kepada Yosta, sehingga Pak Rudi berusaha memberikan permintaan dengan berbagai pendapat supaya Yosta ini dapat dinaikkan kelas. Pak Kris sebagai kepala sekolah bersama dengan Dewan Guru sepakat bahwa Yosta ini dinaikkan kelas dengan syarat Yosta harus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kehadiran di sekolah yang juga harus diketahui oleh walinya. Berdasarkan kasus di atas, paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan lawan belas kasihan, justice vs mercy. Ini karena konflik utamanya terletak pada bagaimana sekolah, terutama Pak Rudi, harus menyeimbangkan antara menegakkan aturan yang ada, keadilan, dengan memperlihatkan empati dan keringanan terhadap kondisi Yosta atau rasa kasihan. Yosta telah melanggar aturan sekolah terkait jumlah kehadiran, yang menurut aturan seharusnya menyebabkan dia tidak naik kelas. Namun karena situasi pribadi Yosta yang sangat sulit, ada rasa belas kasihan dari pihak sekolah yang mendorong mereka untuk membuat pengecualian dan memberinya kesempatan selama Yosta menunjukkan komitmen nantinya. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ini karena keputusan yang diambil oleh Pak Rudi dan Dewan Guru didasari oleh empati terhadap situasi pribadi Yosta yang bertanggung jawab penuh atas adik-adiknya setelah kehilangan kedua orang tuanya. Pendekatan ini mengutamakan kepedulian terhadap kesejahteraan Yosta sebagai individu, di mana belas kasihan dan perhatian terhadap kondisinya yang sulit lebih dominan daripada penegakan aturan secara kaku. Meskipun Yosta melanggar aturan tentang kehadiran, keputusan untuk menaikkannya kelas dengan syarat didasarkan pada keinginan untuk mendukungnya dalam situasi hidup yang berat dengan tetap memberikan kesempatan bagi Yosta dengan komitmennya di masa depan. Kasus di atas adalah kasus dilema etika. Dalam hal ini, ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus di atas. Nilai yang saling bertentangan adalah rasa keadilan lawan belas kasihan. Dalam hal ini yang terlibat adalah kepala sekolah, semua guru, Pak Rudi, wali siswa, dan Yosta sebagai siswa. Fakta yang relevan dengan situasi tersebut adalah Pak Rudi memiliki tanggung jawab terhadap siswa di kelasnya, termasuk Yosta. Yosta tidak hadir sebanyak 36 hari selama 1 semester, yang jauh melebihi batas 5 hari yang ditetapkan oleh peraturan sekolah.
Sekolah memiliki aturan bahwa siswa yang alfa lebih dari 5 hari dalam satu semester tidak akan dinaikkan kelas. Meskipun sering tidak hadir, Yosta tetap memperoleh nilai yang bagus di kelasnya. Yosta jarang hadir ke sekolah karena dia harus merawat dan bertanggung jawab atas kedua adiknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Pak Rudi mengalami dilema karena harus mempertimbangkan aturan sekolah dan keadaan pribadi Yosta. Hasil rapat Dewan Guru setelah mendengar situasi Yosta memutuskan untuk menaikkan kelas Yosta, di mana dia harus memiliki komitmen untuk bisa memperbaiki kehadirannya dan tidak akan pernah alfa lagi. Setelah tahapan yang ketiga tadi, masuk kepada tahapan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini dilakukan uji legal, regulasi, intuisi, idola, dan publikasi. Untuk uji legal, dalam hal ini kasus di atas tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada aturan hukum atau kebijakan yang melarang fleksibilitas dalam mempertimbangkan kondisi siswa secara individu. Dari segi uji regulasi, keputusan ini mungkin melanggar peraturan, namun dalam hal standar profesional di dalam pendidikan, di mana setiap hal di dalam sekolah ini ada aturan-aturan yang menekankan pentingnya memperhatikan kondisi khusus siswa yang berpusat pada kesehatan siswa. Dari segi uji intuisi, secara intuisi keputusan ini terasa benar karena Yosta menghadapi situasi yang luar biasa berat, yaitu kehilangan orang tua dan harus merawat adik-adiknya. Untuk tahapan uji publikasi, jika keputusan ini dipublikasikan atau diketahui oleh publik, reaksi publik bisa beragam. Beberapa mungkin mendukung keputusan ini atas dasar belas kasihan dan empati terhadap kondisi Yosta, sementara yang lain mungkin mempertanyakan pelanggaran aturan sekolah yang jelas. Dari uji panutan atau idola, maka kemungkinan akan mendukung keputusan yang menyeimbangkan aturan dengan mempertimbangkan kondisi individu, terutama jika siswa tetap berprestasi meskipun mengalami kesulitan pribadi. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini rasa keadilan lawan rasa belas kasihan. Situasi ini berpusat pada konflik antara menegakkan aturan sekolah dan menunjukkan belas kasihan terhadap keadaan sulit Yosta yang luar biasa. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, di mana berpikir berbasis rasa peduli yang mengutamakan perasaan kasih sayang, empati, dan keinginan untuk memberikan dukungan yang selaras dengan tindakan Pak Rudi dan Dewan Guru dalam kasus ini. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Mengingat Yosta adalah wali bagi adik-adiknya, penting untuk melibatkan anggota keluarga yang lain, misalnya saudara atau kerabat, untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Mereka dapat membantu dalam memberikan dukungan keluarga dan meringankan beban Yosta. Yang kedelapan, buat keputusan. Dalam hal ini Yosta harus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kehadiran di sekolah. Sekolah akan menyediakan program pendampingan akademis. Sekolah akan menghubungi dan melibatkan wali atau keluarga lainnya untuk memastikan mereka mendukung komitmen Yosta. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan pertimbangan kemanusiaan, yaitu dari segi aspek positif dan negatif. Dari segi aspek positif, keputusan untuk menaikkan Yosta kelas memberikan kesempatan kedua bagi seorang anak yang menghadapi tantangan luar biasa. Dalam konteks kemanusiaan, memberikan dukungan kepada Yosta, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan masa depannya. Dari segi aspek negatif, keputusan ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, apakah adil bagi siswa lain yang mungkin memiliki alasan pribadi. Namun dalam hal ini keputusan untuk bisa mengambil bahwa Yosta dinaikkan kelas merupakan keputusan terbaik demi untuk rasa kemanusiaan dan rasa belas kasihan. Hal menarik dari kasus di atas adalah bahwa penyelesaian kasus Yosta tidak hanya menciptakan solusi untuk satu siswa, tetapi juga membuka jalan untuk perubahan positif dalam sistem pendidikan dengan mengutamakan empati, tanggung jawab, dan dukungan komunitas. Sedangkan hal yang tak terduga adalah bahwa perubahan kebijakan sekolah, di mana setelah melihat dampak dari keputusan ini, pihak sekolah bisa memutuskan untuk meninjau dan mengubah kebijakan kehadiran. Kebijakan baru bisa lebih fleksibel dan mempertimbangkan keadaan sosial siswa, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal karena situasi yang sulit yang